الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى أرواح مشايخنا وعلمينا الحي عبد الرحمن محمد زكاه الله وحاشا به هداه وثم يجب اسم رزق وسلامة بشكر الله وطلب بسكر ومشي شهيد وسلامه كما شهد لنا الله وسلامة بسكر ومشي وسلامه على الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم وشاء الله شافي وسلم الله الرحيم يوم ذكر الله رسول الله وسلم خزن حسن وزاره وتوجه الله وشاء الرحمة وغفره وأن يعيد علينا مرضاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعروضهم ونهاتهم الدين والآخرة واختم بنارهم وألف في هذا الكتاب لما بوجود جمال الله يريد درجاته الجنة ويفعل بأسراره وأنواره وعروضه ونهاتهم الدين والآخرة وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita dapat hadir di majlis yang mulia, majlis ilmu, taman di antara taman surga Allah, yang kita berharap mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab Allah turunkan rahmat kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Keluar kita dari majlis ini Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita akan melanjutkan pengajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, masih bicara tentang adab seorang murid terhadap gurunya. Kita masuk pada adab yang ketiga. Sedikit sudah kita bahas, sudah kita baca, namun belum sempurna. Kita akan ulang, kita akan refresh sedikit, kemudian kita akan sempurnakan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu anhu. As-salitsu, yang ketiga, an yanzurahu bi'ainil ijlal. Hendaknya dia melihat kepada gurunya dengan pandangan penghormatan, pandangan pengagungan. Wa ya'taqida fihi darajatal kamali, dan dia meyakini pada diri si guru itu memiliki atau mencapai kedudukan yang sempurna.
Sempurna di sini maksudnya sempurna yang nisbi, ya, yang relatif. Karena yang sempurna secara hakiki adalah milik Allah. Maksudnya kalau seorang murid melihat gurunya itu sempurna, maka dia tidak akan melihat kekurangan gurunya. Walaupun tentunya sebagai manusia, guru itu pasti punya kekurangan. Tapi murid tidak layak melihat bahagian itu. Karena ketika si murid ini melihat bahagian yang kurang dari gurunya, maka dia tidak akan pernah bisa menghormati gurunya itu. Ya, fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bih. Karena yang demikian itu lebih dekat kepada memberi manfaat kepada dirinya. Maksudnya dia melihat gurunya dengan pandangan hormat, meyakini akan kesempurnaan gurunya, tidak melihat kekurangannya, dia akan mendapatkan manfaat daripada sikapnya itu. Wa kana ba'dus salaf idza dhahaba ila syaikhihi tasaddaqa bi syai'in. Sebahagian salaf apabila pergi menjumpai gurunya, maka dia akan bersedekah dengan sesuatu. Wa qala, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutupilah aib guruku daripada aku, dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya daripada aku. Ini ini adalah sebahagian akhlak daripada salafus saleh, yang mereka tidak ingin ditampakkan aib gurunya. Walaupun memang setiap orang, setiap guru pasti punya aib, tapi mereka tidak mau melihat aib gurunya, minta agar ditutupi aib gurunya itu. Ya, ini sudah kita bahas pada minggu yang lalu sedikit, bahwa dianggap satu sebab kita tidak akan dapat keberkahan ilmu ketika kita mencari-cari, mengorek-ngorek aib daripada guru kita. Tidak akan pernah dapat keberkahan ilmu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan adab yang harus dijaga oleh kita selaku penuntut ilmu. Ya. Wa qala Syafi'i, berkata al-Imam Syafi'i, kuntu asfahul waraqah baina yaday malikin safhan rafiqan haibatan lahu li'alla yasma'a waq'ahu li'alla yasma'a waq'aha. Aku, kata Imam Syafi'i, apabila ingin membuka lembaran buku atau kitab di hadapan Imam Malik guruku, maka aku akan membukanya dengan cara perlahan-lahan. Kenapa? Haibatan lahu, karena merasa segan, merasa nggak enak sama gurunya, supaya tidak terdengar suara kertas yang dibulak-balik itu. Sampai tahap seperti itu, menjaga perasaan gurunya. Maka jangan heran kalau Imam Syafi'i menjadi orang yang sangat agung, sangat besar, karena beliau menjaga adab kepada guru-gurunya, termasuk kepada Al-Imam Malik bin Anas. Inilah di antara penyebab di mana Allah akan memberikan keberkahan dan kemanfaatan ketika guru kita itu merasa ridho dengan kita. Hari ini kita melihat keadaan anak-anak, murid-murid yang sangat biadab kepada guru-gurunya, terutama di sekolah umum, ya. Terutama di sekolah umum, di mana mereka ini tidak beradab kepada gurunya. Bahkan berani menantang gurunya, diajak berantem gurunya. Gurunya diajak berantem. Pintu kelas dikunciin, gurunya nggak boleh masuk. Nah, coba itu gimana itu? Nah, inilah yang disebut namanya kemerosotan akhlak.
bagaimana ilmu itu akan menjadi berkah apabila adab itu tidak ada pada diri si murid. Tidak akan pernah berhasil. Anak murid seperti itu tidak akan pernah berhasil. Al-Habib Rizik kan juga menggaung-gaungkan yang namanya revolusi akhlak gitu ya, revolusi akhlak, karena memang perkara yang sangat urgen pada hari ini adalah pembenahan akhlak. Anak-anak kita terutama ketika mereka kehilangan akhlak, maka mereka akan kehilangan segala-galanya ya. Maka dari itu kalau kita punya anak, tanamkan sejak kecil pendidikan agama ya. Kita mungkin bisa sekolahkan anak kita kemana saja, tapi lihat apa output yang dihasilkan oleh sekolah itu, ataupun apa yang akan diperoleh dari si anak ketika dia lulus daripada sekolah itu. Kalau cuma sekedar keunggulan akademik, mungkin banyak ya sekolah-sekolah yang menawarkan keunggulan itu, bisa 2 bahasa atau 3 bahasa ataupun keterampilan-keterampilan yang lain. Itu yang menjadi jualan sekolah-sekolah. Tapi coba lihat, di mana sekolah yang berani menawarkan output mereka adalah anak yang berakhlak. Kalau itu berani dijual, nggak laku, Pak. Karena ukuran orang sekarang menilai itu baik, bagus, ya bermutu, itu ukurannya punya kompetensi, bisa bahasa asing, bisa punya keterampilan IT misalkan, ya itu dianggap hebat sekolah itu. Padahal kalau mereka akhlak, tidak punya akhlak, semuanya nggak akan bernilai sama sekali. Ya, makanya itu yang coba Al-Fakir coba tumbuhkan kembali, tanamkan dan dipraktekkan. Ya, sudah diamanahkan sebagai kepala madrasah, maka yang harus dibenahi itu, ya, bagaimana menciptakan, melahirkan generasi-generasi yang betul-betul berakhlak. Ya. Siapapun kita, kalau kita punya anak ataupun kita lihat anak-anak yang berakhlak, ya sopan, semua kita girang, ya semua kita girang. Kenapa? Karena memang naluri manusia seperti itu, akan suka terhadap orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, wa qala ar-Rabi', berkata Ar-Rabi'. Ar-Rabi' ini adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, ya nama panjangnya. Wallahi, demi Allah, ma ijtara'tu an ashrabal ma'a wasyafi'iyyu yanzu ilayya haibatan lahu. Demi Allah, aku tidak berani minum air dan Imam Syafi'i melihat kepada aku. Haibatan lahu, karena segan sama beliau. Coba hari ini ada nggak yang kayak begitu? Susah. Hari ini susah kita cari murid yang kayak begitu. Lagi ngaji dimakan. Kan begitu ya kalau zaman sekarang. Jangankan minum, dia makan. Atau yang lebih parah lagi ngaji dia main HP. Nah, itu salah satu buah ketika kita tidak mempunyai akhlak ketika berada di hadapan guru. Ya, bukan berarti guru ingin dihormati berlebihan, tidak. Tapi itu yang akan mendatangkan manfaat buat kita sebetulnya. Sikap kita terhadap guru itu akan berpengaruh kepada sejauh mana dan sebanyak apa ilmu itu akan jatuh kepada kita. Karena yang memberikan ilmu itu Allah. Allah akan memberikan ilmu juga berdasarkan bagaimana ridho si guru kepada muridnya. Maka kalau guru sudah ridho kepada murid, Allah akan limpahkan ilmu yang banyak kepada muridnya ini.
Nah, itu kenapa kita disuruh berakhlak kepada guru seperti itu. Muallim Ahmad Junaidi, Kiai Ahmad Junaidi, Menteng Atas, Kudurenan. Allah yarham. Beliau itu waktu belajar di Mekah, belajar dengan Syekh Ali Al-Maliki, ini menurut cerita daripada muridnya Habib Umar. Cerita seringkali beliau cerita. Ini Muallim Syafi'i Hadami, Muallim Kiai Ahmad Junaidi, itu kalau waktu belajar di Mekah, dia lebih banyak khidmat kepada gurunya. Lebih banyak khidmat kepada gurunya dibandingkan teman-temannya. Tapi ketika pulang ke Indonesia, teman-teman yang sama-sama ngaji dengan beliau di Mekah itu akhirnya kembali ngajinya sama beliau. Ngajinya sama Kiai Ahmad Junaidi, dan beliau memang sangat alim. Banyak ulama-ulama Jakarta ngajinya sama beliau. Ya. Kiai Ahmad Junaidi, ya. Nah, itu contoh ya bagaimana ketika guru itu ridha, maka Allah akan berikan banyak manfaat barokah kepada muridnya. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, kita teruskan. Wa hadara ba'du auladil khalifatil mahdi inda syarik. Datang sebahagian anak-anaknya Khalifah Al-Mahdi kepada Al-Imam Syarik bin Abdullah, Syarik. Fastanada ilal haid. Kemudian si anak khalifah ini, anak pemimpin, anak raja, dia duduknya bersandar di dinding. Wa sa'alau an hadis. Kemudian dia bertanya tentang sebuah hadis. Falam yaltafit ilaihi Syarik. Syarik enggak mau noleh ke dia. Anak raja nanya kepada si guru. Tapi nanyanya nyender gitu. Imam Syarik enggak mau tengok. Tsumma aada, kemudian dia ulang lagi, ditanya lagi. Fa'ada syarikun mimithli dzalika. Kemudian Imam Syarik diulang lagi perbuatannya, enggak mau jawab, enggak mau noleh. Faqala, maka si anak raja ini berkata, "Atastakhifu bi auladil khulafa?" Apakah kamu berani meremehkan anak raja nih? Kamu berani meremehkan anak khalifah? Qala, Imam Syarik berkata, "La, tidak, aku tidak seperti itu. Walakinnal ilma ajallu indallah min an udayyi'ahu." Akan tetapi ilmu itu lebih agung di sisi Allah daripada aku sia-siakannya. Jadi sikap Imam Syarik enggak mau jawab pertanyaan si anak raja tadi ketika bertanya dengan cara bersandar di dinding, itu pertanda bahwa si murid ini merendahkan ilmu. Nanyanya begitu. Nyenderen, kemudian nanya. Gurunya disuruh jawab. Gurunya nggak mau jawab. Karena si murid itu tidak menunjukkan adab kepada si guru. Walaupun dia anak raja. Walaupun dia anak sultan. Nggak mau. Artinya apa? Menghormati ilmu. Ilmu itu lebih layak diagungkan daripada sekedar menghormati anak raja tadi. Jadi ketika orang tahu darajat ilmu, maqam ilmu, maka dia akan tahu bagaimana menempatkan dirinya. Ya. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana Abdullah ibn Abbas daripada ahlul baitnya Nabi, ulama juga, tapi dia mau nentengin ataupun nuntunin ya binatang tunggangannya Zaid bin Thabit. Kenapa? Karena Zaid bin Thabit salah seorang ulama dari kalangan sahabat. Begitu cara Imam Abdullah ibn Abbas menghormati ilmu. Ya. Wa yurwa, dan diriwayatkan al-ilmu azyanu indallah. Al-ilmu azyanu inda ahlihi min an yudayyi'uhu. Ilmu itu lebih mulia di sisi ahlinya daripada mereka menyia-nyiakannya. Baik. Kemudian seterusnya
Wa yanbaghi alla yukhatiba syaikhahu bita'il khitabi wa kafihi, dan seyogianya, seharusnya si murid jangan berbicara di hadapan gurunya dengan ta'il khitab, dengan menggunakan tak khitab. Tak khitab ini kalau diterjemah di kitab-kitab bapak-bapak mungkin kamu, ya kan, engkau. Sebetulnya lebih daripada itu, maksudnya begini. Kita sering nggak ngomong kalau sama orang, ataupun kita dengar orang ngomong anta, ya, anta, kamu, misalkan kamu makan, anta takulu, ataupun kamu membaca, anta taqra'u, ya. Nah, kalau kita bicara sama guru, jangan ngomong anta, itu maksudnya, dengan menggunakan ta'ul khitab atau kaf, ya, kafnya, tapi menggunakan ucapan yang menunjukkan hormat. Bagaimana caranya? Jangan pakai anta, tapi pakai antum, itu maksudnya. Sering dengar kan? Kan ada orang yang ngomong anta sama antum. Nah, kenapa kok begitu? Antum kan menunjukkan jumlah yang banyak, ya. Kamu satu orang anta, kalau kamu dua orang antuma, kalau kamunya banyak 3 atau lebih antum, gitu. Nah, walaupun yang kita ajak bicara ini satu orang, tapi dia guru, jangan ngomong anta atau ente, gitu. Tapi antum, gitu maksudnya. Ini maksudnya gitu. Wala alla yukhatiba syaikhu bi ta'il khitab. Jangan bicara kepada guru dengan menggunakan ta'ul khitab. Jangan bilang ente. Ente siapa? Gitu. Jadi itu enggak dianggap kurang beradab kepada guru. Tapi pakai antum, gitu ya. Antum. Nah, itu ilmu nih, ya, ilmu. Kenapa kita sering dengar orang-orang ngomong sama gurunya antum gitu. Nah, itu penghormatan, sebagai bentuk penghormatan kepada guru. Ya, wala yunadihi min bu'din, dan jangan memanggil guru dari jarak yang jauh. Gurunya di sono. "Woi, Ustaz." "Ustaz, hampir." Ustaz. Orangnya jauh masih. Panggil jauh. Udah kayak manggil inian, kang parkir. Nah, itu kurang beradab, ya. Samperin gitu. Walaupun jauh, samperin. Ajak mampir ataupun ajak mau ngapain kita tuh, mungkin. Jangan tuh Ustaz dipanggil-panggil suruh datang. Kurang adab tuh namanya, ya. Bal yaqulu, bahkan akan tetapi dia berkata, "Ya sayyidi, wahai tuanku, ya, wahai ustaz, wahai guru." Wa qala al-khatib, berkata al-imam al-khatib, yaqulu, dia berkata ayyuhal alim. Kalau imam khatib menggunakan lafaz ini, ayyuhal alim, wahai orang yang alim, ayyuhal hafiz, ya, ada ayyuhanya. Ayyuh itu tambahan yang menunjukkan satu panggilan penghormatan. Wa nahwu zalika, dan yang semisal dengan itu. Wa ma taquluna fi kadza, begitu. Atau kalau kita lagi ngajak ngobrol sama guru kita, wa ma taquluna fi kadza, bagaimana pendapatmu terhadap hal ini? Kalau dalam terjemahan bapak-bapak itu enggak sampai maksudnya. Maksudnya kalau kita ngajak ngomong satu orang kan wa ma taqulu fi kadza. Wa ma taqulu fi kadza. Satu orang. Tapi ini menggunakan kata kerja jamak, wa ma taquluna, dhamir antum, ya. Wa antum taquluna. Walaupun sendiri ngajak ngomongnya seperti itu. Wa ma taquluna fi hada, bagaimana pendapat antum dalam hal ini, gitu. Wa ma ra'yukum fi kadza. Nah, itu namanya kaful khitab. Ya. Kalau kita ngajak ngomong satu orang, sebetulnya yang betul wa ma ra'yuka. Bagaimana pendapatmu, ya kan? Bagaimana pendapatmu?
Tapi kan dia guru, wa ma ra'yukum gitu. Bagaimana pendapat Anda? Wa syibhu dzalika, dan yang semisal dengan itu, ya. Nah, ini ilmu yang harus kita ingat, ya. Jangan panggil guru dengan panggilan yang biasa-biasa seperti teman manggil teman gitu ya. Walaupun memang dia itu ya sebaya, teman main, ya. Dulu kecilnya main bareng, ya, nyari ikan sapu-sapu bareng, nyari incu bareng. Ya, tapi kalau dia itu udah kita anggap sebagai guru, ya bedain gitu ya. Ataupun mungkin dia lebih muda daripada kita, tetap kita menghormati sebagaimana perintah daripada agama. Gitu. Bukan semata-mata guru itu ingin dihormati, tetapi penghormatan itu akan kembali kepada kita manfaatnya. Kemudian wala yusammihi fi ghaibatihi aidan bi ismihi, dan janganlah kita panggil namanya ketika dia tidak ada dengan namanya. Namanya misalkan ya, namanya Ustadz Mahmud contohnya ya. Maaf ini yang kalau yang sama namanya Ustadz Mahmud, kita ngaji sama dia. Giliran orang nggak ada kita ngobrol, Mahmud nggak datang Mahmud. Orangnya memang nggak ada sih, iya kan? Sesama kita nih, Mahmud nggak datang. Nah itu kurang adab namanya. Tetap walaupun orang nggak ada, panggil dengan panggilan hormat. Ya, Ustadz Mahmud nggak datang gitu ya. Kemarin Ustadz Mahmud ngajar apaan gitu ya. Ya. Jadi jangan manggil nama Pak. Ini kita nih kayaknya udah salah semua ini. Ya. Kadang-kadang kita manggil guru kita nggak ada orangnya, kita manggil namanya aja. Ya Allah, ini teguran ya, teguran buat kita semua. Sama soal fakir. Illa makrunan bima yush'iru bi ta'zimihi, melainkan kita akan iringi dengan sesuatu yang dipandang bisa menunjukkan penghormatan kita kepada guru kita tadi. Kaqaulihi, seperti perkataannya, qala syekh awil ustadz kadza, berkata syekh ataupun ustadz ini gitu ya. Wa qala syekhuna, berkata guru kami. Au qala hujjatul Islam, atau berkata hujjatul Islam wa nahwi dzalika, begitu ya. Jangan panggil nama Pak. Kalau orang enggak ada juga jangan panggil nama. Itu diantara sikap kurang adab kepada guru, ya. Baik. Itu yang ketiga. Lalu kemudian masih banyak waktu ya? Berapa menit lagi? 9 lewat. Masih ada, masih lama. Masih 10 menit lagi. Kita teruskan. Ar-rabi'u, adab yang keempat. Ayya'rifa lahu haqqahu, dia mengetahui haknya, hak gurunya. Wala yansalahu fadlahu, dan jangan melupakan keutamaannya, keunggulannya. Qala Syu'bah, berkata Al-Imam Syu'bah. Syu'bah di sini adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj, beliau ini adalah imamun fil hadis, seorang ulama yang menjadi imam dalam ilmu hadis, dalam perkara ilmu hadis. Kata beliau, kuntu idza sami'tu minar rajulil haditha kuntu lahu abdan ma hayya. Aku apabila mendengar satu hadis dari seseorang, maka aku akan menjadi budak kepada dia selama dia hidup. Masya Allah. Kata Imam Syu'bah tuh, kalau saya dengar hadis walau satu dari seseorang, saya akan jadi budaknya selama dia hidup. Saking apa? Menghormati orang yang dianggap guru, ya, orang yang dianggap sebagai gurunya. Tuh, itulah sikap salafus saleh, sehingga mereka mendapatkan keutamaan ilmu. Waqala, dan beliau berkata, ma sami'tu min ahadin syai'an illa waqtalaftu ilaihi aktsara mimma sami'tu minhu. Tidaklah aku mendengar sesuatu dari seseorang, yakni ilmu ya. Aku mendengar ilmu dari seseorang
melainkan aku akan berkali-kali datang kepadanya lebih banyak daripada apa yang aku dengar darinya. Kalau dia cuma dapat 2 kali, dia akan datang kepada si guru 5 kali, contohnya gitu. Artinya lebih banyak dari apa yang dikasih, daripada apa yang dikasih sama gurunya. Nah, ini salah satu contoh ataupun bukti bagaimana salafus saleh mengagungkan, memuliakan dan mengetahui hak gurunya kepada dirinya. Kemudian wa min dzalika, dan di antara yang demikian itu an yu'azzima hadratahu, bahwa dia mengagungkan, memuliakan si guru ketika berada di hadapannya. Wa yuradda ghibatahu wa yaghdaba laha, dan dia membalas ghibah yang ditujukan kepada si guru, dan dia marah terhadap ghibah terhadap gurunya. Jadi kalau ada orang yang ghibah kepada guru kita, ngomongin guru kita, ya, kita sebagai muridnya jangan diem. Kita harus marah, kata pengarang kita. Kalau guru kita diomongin di belakang, kita jangan malah ngedengerin. Kita ngedengerin, kita malah cari tahu, yang benar gitu. Malah demen dia. Ya, dikorek-korek lagi. Jangan begitu. Kalau emang kita ngaji sama guru kita diomongin, kita marah gitu. Itu baru tanda kita mengetahui hak guru, ya. Dan kita tidak melupakan jasa baiknya. Gitu. Ya. Kita udah diajarin, giliran guru kita jelek-jelekin, kita jelek-jelekin juga, ya. Murid apaan gitu. Ya. Jadi itu enggak ada berkahnya nanti, enggak ada manfaatnya kepada orang tersebut. Ya. Fa in ajiza an zalika, kalau dia enggak mampu, marah enggak mampu nih, ya. Dibentak enggak boleh, dia enggak bisa. Marah enggak bisa. Qama, dia bangun. Wa farata dzalikal majlis, dia tinggalkan itu tempat, itu majlis. Jangan malah kita nguping, ya. Tinggalin aja. Kalau kita nggak mampu negor, ya. Kalau kita nggak mampu marah, nggak mampu negor, tinggalin. Begitu. Kemudian, wa yambaghi ay yad'u lahu muddata hayatih, dan seharusnya seyogianya dia mendoakan bagi gurunya sepanjang hidupnya. Ini doain guru sepanjang hidup kita. Walaupun guru kita udah nggak ada, udah nggak ngajarin kita lagi, doain. Itu salah satu adab, salah satu kunci keberkahan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, inni la ad'u li syafi'i mundu arba'ina sanah fi salati. Kata Imam Ahmad, aku mendoakan bagi Imam Syafi'i sepanjang 40 tahun setelah setiap kali aku sholat. Itu Imam Ahmad mendoakan gurunya Imam Syafi'i sejak 40 tahun, ya, terus mendoakan gurunya. Tuh begitu, makanya dia dapat berkah, dapat manfaat, ya. Nah, jadi jangan lupain kalau misalkan guru kita udah meninggal, tetap doain. Nah, itulah yang coba Al-Fakir ya terapkan, amalkan setiap kali mulai majelis, di mana-mana majelis lah, ya. Akan kirimkan Fatihah, ya, kepada guru-guru yang sudah berjasa. Disebutin atau walaupun kalau enggak sebut satu-satu secara umum, ya. Tapi lebih afdal satu-satu disebutin nama guru kita, hadiahkan Fatihah agar mereka itu diberikan tempat yang layak di sisi Allah. Nah, itu adalah cara kita untuk menyambungkan hubungan kepada guru yang sudah meninggal. Jangan dianggap guru yang sudah meninggal itu kemudian putus dari kita. Enggak. Guru kita itu tetap akan punya hubungan dengan kita walaupun mereka sudah wafat, walaupun mereka sudah meninggal dunia. Dan
bagaimana perasaan guru ketika dihadiahkan kiriman dari muridnya, doa dari muridnya. Ya Allah, girang hati mereka dalam kuburan. Guru ini juga akan memberikan redha-Nya kepada kita yang mendoakannya. Nah, itu yang menyebabkan ilmu kita jadi berkah, ya. Ilmu kita jadi berkah. Jadi, jangan pernah berputus hubungan dengan guru kita, ya. Saya pernah cerita rasanya. Jadi Muallim Syafi'i Hadami itu kan punya guru utamanya adalah Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Habib Ali Bungur. Itu guru utama beliau. Mulazamahnya luar biasa. Nah, satu waktu ketika Muallim sedang dalam keadaan muskil, dia baca satu ibarah dalam kitab, nggak paham, susah paham nih, maksudnya apa nih? Tiba-tiba ada yang ketok pintu kamarnya, ketok, buka. Yang datang siapa? Yang datang Habib Ali. Orangnya sudah wafat, orangnya sudah meninggal dunia. Kaget Muallim, gurunya datang. Ditanya, apa yang masalah? Dijelasin. Ini Habib. Dikasih tahu jawabannya. Kemudian setelah dijelaskan oleh Habib Ali cerita. Habib Ali ngomong sama Muallim. Anta tilmizi hayyan wa maitan. Kamu itu murid saya. Baik saya waktu hidup ataupun saya sudah wafat. Ngomong begitu. Jadi Muallim setelah itu kalau lagi ada masalah datang ke kuburannya Habib Ali. Baca. Nggak kayak orang ngaji gitu. Kayak orang ngaji biasa. Karena memang orang-orang seperti beliau itu dia tidak meninggal sebetulnya. Ruh mereka itu dibebaskan oleh Allah. Mereka hidup sebetulnya. Ya. Jadi mendoakan guru itu adalah cara kita menyambungkan hubungan, ya, menyambungkan hubungan dengan guru kita, ya. Girang kalau guru waktu hidup kita hormatin, kita doain, kita kasih hadiah, girang, ya. Maka begitu juga mereka ketika mereka hidup kita kasih hadiah berupa kiriman doa, Fatihah dan sebagainya, girang mereka tuh. Ya, maka jangan lupakan guru-guru kita. Alhamdulillah masjid kita ini, Masjid An-Nur, menjadi tradisi untuk kita senantiasa mengirimkan paket Fatihah kan. Setiap hari Jumat ya kan, dikirimin Fatihah buat guru-guru yang sudah meninggal dunia yang pernah ngajar di sini. Nah, itu bagus, tradisi yang harus dipertahankan. Jangan sampai dilupakan guru-guru kita. Nah, bagi kita pribadi, kalau kita merasa memang pernah mengaji kepada guru-guru tertentu, kirimin Fatihah, doain guru-guru kita yang sudah wafat. Itu di antara adab kita kepada guru. Ya, insyaallah nanti kita akan rasakan keberkahannya. Nah, baik jamaah yang dirahmati Allah, kita berhenti sampai di sini. Kita akan sambung lagi insyaallah pada minggu yang akan datang. Semoga Allah berikan kita manfaat akan apa yang kita pelajari dan kita menjadi orang-orang yang betul-betul bisa beradab, berakhlak terhadap guru-guru kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍi 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuha al-'arifin. فقهنا وإياكم بالدين وإياكم بالدين وزلنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.